Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Pada hari ini, mari kita bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita pujikan. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Pernah ku berjalan sendiri, teringat akan kebaikanmu, sediakan segala yang ku perlu, berikan harapan yang baru. Mari angkat tanganmu dan katakan, dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya kita pujikan bersama-sama. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat akan kebaikanmu. Amin. Berikan harapan yang Mari angkat tanganmu bersama-sama saudaraku. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya mulyalah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulyalah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Kau baik. Haleluya.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Mari angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
yang layak Kau Tuhan. yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, Kirala barala batakara mayara lamayase. Segala pujian kami, segala pengagungan kami tertuju padamu. Hormat dan kemuliaan, pengagungan kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau adalah Allah kekuatan kami Tuhan. Ku tidak takut. Katakan saudaraku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Mari dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, Ku tidak bimbang, sebab Engkau sebab Allahku. Engkau Allahku. Mari jemaat Tuhan katakan bersama. Kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Menangan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemenangan yang Kau berikan. Haleluya, mari katakan bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, oh, Yesus memegangku, Yesus memberiku, benar Tuhan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
memberiku, Yesus memberiku, oh Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami, dan kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah bagian firman Tuhan yang sebentar kami hendak baca, kami boleh renungkan bersama-sama menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai ke 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan kita belajar bahwa di dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jika Yesus memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang yang merdeka, dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, bagaimana seharusnya kita hidup. Tema renungan hari ini yaitu hidup sebagai hamba Allah. Ayatnya yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, saya bacakan sekali lagi untuk saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar istilah hamba Allah, maka bukan berarti itu hanya sebatas bicara tentang pendeta,
guru agama atau siapapun yang mendedikasikan hidupnya untuk secara full time melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi kita menyadari, kita tahu bahwa ketika kita mengalami kemerdekaan, ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Barang siapa percaya di dalam nama Yesus Kristus, dia tidak hanya mengalami keselamatan, tetapi dia mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin, saudara. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hanya menjadi orang yang merdeka dalam pengertian kita bisa berbuat apa saja sesuai apa yang kita mau. Tetapi kita hari ini diperingatkan supaya saya dan saudara kita mau hidup sebagai hamba Allah. Nah, ada 3 hal yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, bagaimana hidup sebagai seorang hamba Allah. Yang pertama, saudara, ayat 11 sampai 12, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang pertama, bagaimana kita hidup, dikatakan hidup sebagai hamba Allah. Saya dan saudara kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Dan diawali dengan apa, saudara? Kita diperingatkan bahwa kita ini adalah pendatang dan perantau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai bangsa ini sampai usia ke-75 tahun. Dan terus kita harus berdoa bagi bangsa ini. Dan kita adalah warga negara Indonesia. Tapi secara rohani sesungguhnya saya dan saudara kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan surga, maka nanti satu kelak kita kembali pulang ke rumah Bapa kita di surga. Kita pun mempunyai amanat, mempunyai mandat, saudara, yang harus kita bawa nanti kita pertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini, sungguhkah itu menyenangkan hati Bapa di surga? Kita adalah pendatang dan perantau. Karena kita pendatang dan perantau, maka sudah seyogyanya saya dan saudara dikatakan di sini, jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang diselamatkan, dimerdekakan hidupnya, maka dia tidak serta-merta dia langsung kembali kepada Sang Pencipta. Betul? Sampai hari ini pun puji Tuhan, saya masih hidup. Saudara masih bisa saksikan ibadah secara online ini. Puji Tuhan. Tetapi ketika kita hidup ini, kita sadari bahwa sering kali bukan kita ini mengalami perjuangan. Kita mengalami pertentangan-pertentangan yang dinamakan pertentangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Nah, saudara, kita punya satu segmen acara, saudara nanti bisa lihat di channel YouTube GPI Siloam Pare, yaitu tentang buah roh. Kita berbincang-bincang, berdiskusi bagaimana buah roh itu sesungguhnya merupakan buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Buah yang ingin Tuhan lihat dari kehidupan kita, yang mengaku hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, seringkali kita mengalami, saudara, mengalami yang namanya keinginan daging kita ini bertentangan dengan keinginan roh kita. Betul? Nah, bagaimana kita setiap hari berjuang supaya keinginan roh inilah
yang keluar dari setiap kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita. Nah, Petrus memperingatkan supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Artinya apa? Kita masih punya keinginan daging itu. Tapi mari kita berhikmat. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya keinginan daging kita itu tidak menjadi terus-terusan menang atas keinginan roh kita. Nah, apa keinginan-keinginan daging yang mungkin sampai hari ini saudara masih berjuang. Jangan sampai kita berkata begini loh saudara. Memang kesempurnaan itu adalah milik Kristus. Saya ini manusia yang tidak sempurna, maka tolong maklumi saya. Baik, Tuhan pun memaklumi kita saudara. Tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri artinya apa? Kita secara aktif, kita pun berusaha menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Supaya apa saudara? Sebagai hamba Allah yang pertama, kita mampu, kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Saya sadar bahwa setiap manusia punya kelemahan saudara. Tapi biarlah kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang ya karena saya lemah maka maklumilah saya. Tidak begitu saudara. Tapi mari kita bersama-sama berlomba-lomba kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan itu dimulai dari kita setiap hari, setiap saat. Bagaimana kita berjuang supaya keinginan roh itu yang menang daripada keinginan daging kita. Nah, di bagian yang kedua saudara, bagaimana hidup sebagai hamba Allah ayat 13 sampai 14, tunduklah. Karena siapa saudara? Karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hal yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah, kita harus taat kepada otoritas di atas kita. Otoritas di atas kita dimulai dari otoritas di dalam keluarga. Maka saudara membaca di dalam Alkitab kita belajar bagaimana hierarki dalam keluarga itu diatur sedemikian rupa. Dan kalau itu terjadi, kalau itu kita ikuti, maka berkat itu nyata dalam rumah tangga kita. Amin saudara. Bagaimana Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga dan suami di bawah Kristus, suami menjadi kepala atas istri dan anak-anak. Dan kemudian seterusnya hierarki itu berlaku saudara, maka dikatakan istri tunduklah kepada suami. Suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Hierarkinya tidak boleh dibalik-balik saudara. Kenapa? Karena ini yang dibentuk oleh Tuhan. Contoh dalam keluarga, kita bicara otoritas di dalam sebuah gereja, pekerjaan saudara. Saudara yang bekerja sebagai karyawan, saudara punya tuan, punya bos. Kita belajar juga bagaimana kita diajar supaya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang staf kita menghormati tuan kita. Bukan tidak hanya untuk menyenangkan mereka, tapi sungguh-sungguh hormat yang lahir dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Maka ayat 13 berkata begini, tunduklah karena Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita sadar, kita tahu bahwa sebagai manusia yang masih punya kedagingan saudara, maka saya dan saudara ini sesungguhnya punya kelemahan. Dan ketika kita fokus kepada kelemahan seseorang, bisa jadi kita menjadi tidak menghargai orang tersebut. Betul? Tetapi hari ini kita diingatkan, kita tunduk, saya sebagai istri tunduk kepada suami. Suami saya punya kelemahan, tapi saya mau tunduk karena Allah. Saya sebagai karyawan misalnya,
Saya punya bos, saya punya tuan. Bos saya punya kelemahan, tapi karena saya mau tunduk karena Allah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai hamba Allah, maka kita secara alami harusnya kita bisa taat pada otoritas di atas kita. Taat tunduk kepada otoritas di atas kita bukan hanya di depan mereka untuk menyenangkan hati mereka, tapi bahkan ketika kita tidak bersama-sama dengan mereka, apakah kita sedang taat tunduk kepada mereka? Istri-istri ketika tidak ada suaminya, apakah engkau masih taat dan tunduk pada suamimu? Atau engkau punya berbagai macam cara cerita untuk tidak lagi menaati atau tunduk kepada suamimu karena engkau fokus kepada kelemahannya. Jemaat tunduk kepada gembalamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sikap hamba Allah, tunduk kepada otoritas, taat kepada otoritas di atasnya. Nah, yang terakhir saudaraku, yang terakhir ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat 17 ini seperti sebuah kesimpulan dari bagaimana sih sebenarnya seorang yang dikatakan dia hamba Allah. Didahului dengan ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka itu orang yang sungguh-sungguh merdeka, tapi mereka bertanggung jawab dengan kemerdekaan itu, saudara. Kalau kita sering dengar istilah begitu ya, mari mengisi kemerdekaan. Kalau zaman dulu para pejuang kita ini, mereka berjuang melawan penjajah, mengangkat senjata begitu kan ya. Nah, hari-hari ini kita mengisi kemerdekaan dengan cara bagaimana? Anak-anak yang sekolah rajin belajar, sungguh-sungguh dalam sekolahnya. Kemudian kalian berhasil dalam studi kalian dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kita sering mendengar begitu. Nah, itu upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan. Kenapa? Karena kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Ketika mereka berjuang dengan sungguh-sungguh mengangkat senjata, melakukan segala daya upaya cara untuk bangsa kita merdeka 75 tahun yang lalu. Banyak tantangan, banyak hal yang mereka hadapi dan hari ini kita menikmati kemerdekaan. Maka dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu, saudara. Begitu juga saya dan saudara, kita mengalami kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan engkau dimerdekakan bukan karena embel-embel yang lain, saudara. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau berbuat sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Bukan karena engkau rajin ke gereja, bukan karena engkau rajin memberikan persepuluhan, persembahanmu jauh lebih banyak daripada orang lain. Bukan. Tetapi engkau dan saya, kita mengalami kemerdekaan hanya karena kasih karunia. Hanya karena nama Yesus Kristus dan kita percaya di dalam nama itu, maka kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Nah, hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kita ini sudah dimerdekakan dari segala dosa kita. Amin, saudara. Nah, hiduplah di dalam kemerdekaan itu, jangan saudara menganggap sepi kemurahan kasih Allah itu. Dengan cara bagaimana? Sudahlah, saya ini sudah diampuni. Dosa saya dulu, sekarang bahkan nanti ke depan itu dosa saya diampuni. Ada jaminan pengampunan dosa. Maka saya bisa berbuat semau saya sendiri. Toh nanti kalau misalnya saya berdosa, saya tinggal minta ampun kepada Tuhan. Jangan hidup seperti itu, saudara. Jangan hidup seperti itu. Hari-hari ini kita harus waspada. Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Tesalonika, sadarlah kalian, berjaga-jagalah. Supaya baik engkau sadar ataupun engkau tidur, engkau bersama-sama dengan Kristus, saudara. Pandemi COVID-19 ini membuat pengalaman-pengalaman yang baru tentunya di dalam kehidupan kita.
pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang bisa jadi menggoncang perekonomian saudara, menggoncang pelayanan kita. Kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan bisa jadi hal itu membuat kita semakin antusias mengiring Tuhan, atau pilihan yang berikutnya adalah kita semakin loyo mengiring Tuhan. Kita sudah berbulan-bulan tidak bertemu secara fisik di gedung gereja, itu bisa dua hal loh terjadi saudara. Saudara makin antusias mengejar Tuhan, makin antusias untuk mencari Tuhan, atau sebaliknya, saudara semakin dininabobokan oleh keadaan hari-hari ini. Sampai hari ini kita belum buka gedung gereja, kita belum ibadah secara fisik bertemu gitu saudara ya. Karena pertimbangan-pertimbangan yang saya pikir baik juga untuk jemaat dan kita semua. Tapi kami sungguh berharap, kami selalu berdoa supaya setiap jemaat mereka tetap menyala-nyala rohnya di dalam mengiring Tuhan. Supaya setiap jemaat mereka ini tetap memiliki kerinduan, memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Secara manusia kami pun khawatir saudara. Jangan-jangan hal ini malah meninabobokan jemaat. Wah enak ya, gak perlu ibadahnya pas hari Minggu. Mungkin saudara ibadahnya karena kesibukan justru di hari Minggu bisa ibadah hari Senin. Atau seperti kemarin minggu yang lalu ibadah Siloam Kids karena kami salah upload, jadi mengganggu ibadah Siloam Kids itu. Mungkin bisa diadakan di hari yang lain. Artinya apa? Ada kebebasan yang kalaupun saudara tidak beribadah, tidak ada yang tahu saudara. Tapi kami sungguh ketakutan juga kalau hal ini malah membuat jemaat makin undur dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah sebagai hamba Allah. Kita orang-orang merdeka, tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk mengizinkan hal-hal yang menjadi kelemahan kita, dan seharusnya kita berjuang untuk kita ini mengalahkan kelemahan itu. Kita berjuang supaya kita ini makin dekat dengan Tuhan, makin erat dengan Tuhan, mencari Tuhan setiap saat. Bahkan justru dalam masa-masa seperti inilah saya bilang ini masa-masa terbaik untuk saudara ini ambil bagian yang terbaik. Ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam setiap peristiwa apapun di hidupmu. Ini saat yang terbaik justru ketika masa-masa pandemi ini kita tidak bisa ibadah secara fisik ketemu dengan teman-teman seiman kita yang lain, dan ibadah kita ini adalah keluarga-keluarga, maka ini saat yang terbaik untuk kita memberikan sebuah warisan kepada anak-anak kita. Bahwa sesungguhnya kekuatan kita itu hanya berasal dari Tuhan, dan anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya, mereka sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya, menyenangkan hati Tuhan. Dan ini warisan yang tidak akan pernah lekang oleh zaman, lekang oleh waktu saudara. Ini saat yang terbaik. Mari miliki cara hidup sebagai hamba Allah seperti ini saudara. Jangan gunakan kemerdekaanmu itu untuk engkau berbuat semaunya. Berbuat sesuai kehendak hatimu dan kau berpikir sudahlah gampang, nanti saya tinggal minta ampun pada Tuhan selesai. Saudara yang dulu rajin pelayanan sekarang undur dengan pertimbangan susah, berat beban hidup saya. Semua mengalami saudara. Tapi percayalah, justru ini saat yang terbaik, saat yang tepat. Seperti pemazmur berkata begini, di tengah-tengah kerumunan orang, aku menguatkan, aku menetapkan hatiku untuk menerobos masuk, menerobos untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Nah ini saat yang terbaik. Semua mengalami hal yang tidak baik.
Tapi ketahuilah bahwa sebagai hamba Allah, kekuatan kita sesungguhnya dari Tuhan, saudara. Nah, yang ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hidup sebagai hamba Allah, dia harus melakukan tindakan yang penuh dengan kasih. Tindakan kasih berasal dari bukan karena dia ini orang yang penuh kasih, saudara. Bukan dia ini orang yang pengasih gitu, bukan. Tetapi karena dia sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar di dalam hidupnya, maka dia bisa mengasihi orang lain. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang merdeka. Kita harus hidup sebagai hamba Allah. Dan hamba Allah itu adalah seseorang yang melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Amin. Saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara menyediakan waktu untuk beribadah karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara bisa mengasihi sesamamu karena engkau penuh dengan kasih. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau dipenuhi dengan kasih dari surga, maka engkau bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Engkau bisa menghormati raja, engkau bisa mengasihi saudara-saudara yang lain, semuanya berasal dari kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, itu seorang hamba Allah, saudara. Tindakannya penuh dengan kasih. Jangan gunakan kemerdekaanmu dengan tidak bertanggung jawab. Tapi pergunakan kemerdekaanmu itu untuk engkau hidup sebagai hamba Allah. Dan melalui hidupmu orang bisa melihat kasih Tuhan. Melalui hidupmu orang bisa merasakan aliran-aliran kasih surgawi menjamah setiap orang yang kita jumpai. Hiduplah sebagai hamba Allah, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan supaya setiap kami hidup sebagai hamba Allah. Sebab Engkau telah memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan, kami dedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan surga. Dan sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba. Dan kami sungguh rindu keinginan Tuhan kami, kehendak Tuhan kami yaitu Yesus Kristus Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, urapi kami supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Kristus yang menyenangkan hati Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami berasal dari Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan menjalani 1 minggu ke depan. Kami percaya Engkau menuntun langkah-langkah kami. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam hidup pernikahan mereka. Di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Di dalam setiap aktivitas kegiatan yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan mereka boleh mengandalkan Tuhan. Dan menginginkan hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami akan melihat anak-anak kami perkasa di muka bumi ini. Anak-anak kami akan melalui jalan-jalan yang sunyi, yang sepi. Bahkan sekalipun mereka berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi mereka tahu bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan memberkati segala apa yang menjadi cita-cita dan keinginan anak-anak kami. Dan juga segala apa yang menjadi tujuan-tujuan di dalam keluarga kami, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa buat bisnis-bisnis kami Tuhan, yang mungkin beberapa saat yang lalu sempat turun karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa Allah lah sumber segala berkat. Itu sebabnya
Saat yang indah ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mohon berkat yang dari surga turun atas setiap rumah tangga kami. Diberkatilah pekerjaan kami, diberkati setiap apa yang kami usahakan dengan kedua tangan kami. Berkati juga Tuhan anak-anak kami, mereka yang bersekolah secara online. Biarlah Tuhan mereka diberikan kesabaran, ketekunan, dan mereka akan memperoleh hasil yang terbaik karena mereka melibatkan Tuhan di dalam sekolahnya. Berikan hikmat kepada kami para orang tua untuk boleh bersama-sama dengan anak-anak kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan kami memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik untuk kami mendekat satu dengan yang lain, dan terlebih kami mendekat kepada Tuhan penguasa hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan percaya bahwa sumber segala berkat kita berasal dari Tuhan, pertolongan dan kekuatan kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuhlah engkau di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Usahakanlah hidupmu sempurna supaya engkau boleh menyenangkan hati Tuhan kita di surga. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.